Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah sukses Chairul Tanjung dalam memulai bisnis. Chairul Tanjung lahir di Jakarta pada tahun 16 Juni 1962. Ayahnya adalah seorang wartawan sekaligus penerbit surat kabar lokal yang lumayan sukses. Tetapi karena tulisannya yang sering berseberangan dengan Orde Baru, maka surat kabar ayahnya tersebut terpaksa ditutup. Akibatnya, ekonomi Chairul Tanjung berubah drastis. Keadaan ekonomi keluarga yang buruk tidak membuat orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Di tengah kesulitan ekonomi tersebut, Chairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hidup dengan uang terbatas pada masa itu membuat Chairul Tanjung berpikir untuk mencari uang sendiri. Chairul Tanjung mulai berbisnis kecil-kecilan dengan menjual buku-buku di kampusnya. Tidak puas dengan itu, dia pun menerima orderan fotokopian untuk buku-buku kuliah dengan bantuan kenalannya. Lalu ia menemukan solusi kemitraan dengan orang lain. Pada saat lulus kuliah, Chairul Tanjung merasa bahwa dirinya lebih terpanggil mulai bisnis daripada berpraktek menjadi dokter gigi. Perjalanan bisnisnya setelah kuliah tidaklah berjalan mulus. Percobaan pertamanya ialah berbisnis alat kedokteran, berakhir dengan kebangkrutan. Tidak patah semangat. Lalu beliau sempat terjun ke bisnis kontraktor dengan mengerjakan berbagai bisnis kontraksi. Salah satunya pembuatan pabrik berlandasan rotan, tapi di tengah jalan proyek pembuatan pabrik tersebut terjadi kendala karena sang pemilik proyek mengalami kesulitan keuangan. Mangkraknya proyek tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi keuangannya pada saat itu. Dan Chairul dan beberapa temannya meminjam uang ke bank untuk membuat pabrik sepatu. Tetapi lagi-lagi naas, kemudian cobaan Chairul Tanjung setelah pabrik selesai, perusahaan tidak mempunyai satupun order. Di tengah kesulitan tersebut, mereka tidak menyerah dan selalu berjuang sampai akhirnya, berkat berjuang tersebut, mereka berhasil mendapatkan order dalam beberapa tahun. Mereka sudah berhasil melayani pasar ekspor tetap. Kemudian, di saat sedang menikmati keberhasilan, Chairul Tanjung memiliki suatu perbedaan pandangan bisnis, dan Chairul Tanjung memutuskan untuk keluar dan merintis bisnisnya sendiri. Chairul Tanjung mendirikan Paragroup pada tahun 1987 dan pada tahun 1996 Paragroup mengambil alih Bank Parman lalu mengubah namanya menjadi Bank Mega. Di bawah naungan Paragroup, Bank Mega bisa bertahan dari krisis moneter pada tahun 1998. Pada tahun 2001, Bank Mega melakukan penawaran publik perdana dan menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun yang sama, usaha Paragroup Trans TV mulai mengundang dari Indonesia. Dan pada tahun yang sama pula, Chairul Tanjung membuka Bandung Sparmai seluas 3 hektar. Tidak berhenti di dua usaha tersebut, pada tahun yang sama tersebut, Paragroup mengakuisisi Bank Tuga menjadi Bank Mega Syariah. Dengan demikian, dengan kisah tersebut, tentunya pantas Chairul Tanjung disebut sebagai pengusaha sukses. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.